Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Putri Utami, yang akan memandu teman-teman untuk belajar kuliner dasar dengan topik alat saji dan tata hidang. Semoga hari ini semua dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi berbahagia sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, jadi untuk outline perkuliahan kita hari ini yaitu yang pertama kita akan belajar tentang alat hidang, kemudian perlengkapan saji, dan yang terakhir kita akan sedikit membahas tentang table setting. Kita mulai dengan topik alat hidang. Macam alat hidang. Alat hidang di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peralatan silverware, yang berupa alat makan yang terbuat dari stainless steel. Kemudian yang kedua adalah peralatan chinaware atau peralatan yang terbuat dari porselen atau keramik. Dan yang ketiga adalah peralatan glassware, yaitu peralatan makan yang terbuat dari gelas atau kaca. Macam alat hidang. Yang pertama kita akan membahas tentang silverware. Nah, jadi silverware itu terdiri dari banyak sekali ya. Ada pisau, kemudian ada garpu, dan juga ada sendok. Ini adalah beberapa jenis alat yang akan kita nanti bahas lebih lanjut. Oke, ini berikut berdasarkan ukuran ya, sudah disebutkan misalnya ukuran dinner knife ini yang paling besar ya. Dinner knife, dinner fork, dan dinner spoon. Nah, kemudian ukuran yang di bawahnya ini adalah dessert knife, dessert fork, dessert spoon, dan seterusnya bisa dilihat. Macam alat hidang untuk silverware yang paling besar ukurannya yaitu dinner knife, dinner fork, dinner spoon. Ini digunakan untuk mengkonsumsi hidangan utama ya. Kemudian ada stick knife dan dinner fork, ini untuk mengkonsumsi hidangan daging atau steak. Kemudian ada juga fish knife dan fish fork, ini untuk mengkonsumsi hidangan yang terbuat dari ikan. Kemudian yang berikutnya ada shrimp fork dan oyster fork, ini untuk mengkonsumsi seafood. Kemudian ada lobster fork, lobster tongs, snail fork, snail tongs, ini khusus sih alatnya. Jadi yang ini untuk mengkonsumsi hidangan berjangkang dan juga yang ini adalah hidangan kerang. Oke, berikutnya kita akan membicarakan tentang chinaware. Chinaware itu berupa alat hidang yang terbuat dari porselen. Ini paling besar ukurannya adalah dinner plate, kemudian ada fish atau salad plate, side atau bread and butter plate, BNB plate, kemudian ada soup bowl, pepper and salt shaker, kemudian ada teacup coffee, teapot, coffee pot, milk jug, sugar bowl, dan lainnya masih banyak. Nah, untuk dinner plate dia berukuran sekitar 26 cm diameternya. Nah, ini dipergunakan untuk menyajikan hidangan utama. Nah, ada pula namanya BNB plate, jadi ukurannya lebih kecil, sekitar 15 cm diameternya. Nah, ini selalu diletakkan di sisi sebelah kiri ya, di sebelah dinner fork. Nah, ini untuk meletakkan roti dan juga mentega atau butter. Kemudian ada yang namanya dessert plate, dia ukurannya di antara dari dinner plate dan juga BNB plate. Ini bisa untuk menyajikan hidangan penutup seperti namanya ya, dessert plate, atau bisa juga untuk menyajikan hidangan pembuka. Atau kadang bisa digunakan untuk underlayer atau alas untuk hidangan pembuka atau penutup. Kemudian ada fish plate, ini untuk menyajikan hidangan ikan. Kemudian ada pula soup bowl, jadi ini untuk menyajikan sup yang cenderung kental teksturnya ya. Berikutnya ada soup cup, nah atau disebut
cup and saucer ya. Sub cup and saucer ini merupakan cangkir dengan ukuran besar. Dia memiliki pegangan di sebelah kanan kirinya untuk menyajikan sup cair. Kemudian ada coffee and cup serta coffee saucernya. Ini untuk menyajikan teh dan juga kopi ya. Nah, ini maksudnya adalah ini yang untuk kopi dan ini yang untuk teh gitu. Nah, di sini cupnya ukurannya sudah saya tuliskan, jadi cenderung lebih besar sup cupnya dibandingkan coffee cup dan juga teacup. Berikutnya ada teapot dan coffee pot dan milk jug. Ini teapot ini untuk menyajikan teh panas, bentuknya agak membulat. Kalau coffee pot dia cenderung lebih tinggi. Ada juga milk jug. Oke, berikutnya kita akan membicarakan tentang glassware. Glassware itu adalah alat untuk menghidangkan aneka minuman. Di sini ada untuk air, untuk wine, untuk champagne, liquor, sherry, brandy, cocktail, atau lainnya. Nah, yang pertama di sini ada water goblet. Nah, di sini untuk menyajikan air. Biasanya air es gitu ya. Atau air putih biasa juga bisa. Kemudian ada juga cocktail glass. Bentuknya khas ya. Jadi bentuknya seperti huruf V gini gelasnya. Nah, ini untuk menyajikan minuman koktail. Biasanya ada buah, tambahan buah dan minuman gitu ya, cairan. Nah, berikutnya ada sundae glass. Ini adalah gelas khusus untuk menyajikan es krim. Biasanya sesuai namanya ya, es krim sundae gitu disajikan dengan alat ini. Berikutnya ada gelas untuk wine ya. Mungkin memang kita sebaiknya ya memang seharusnya tidak mengkonsumsi wine, tapi ini untuk pengetahuan saja. Jadi untuk minuman beralkohol ini memang aneka jenis bentuknya dari gelas. Ini memang beberapa gelas yang bentuknya seperti ini diperuntukkan untuk minuman beralkohol ya, yang kadarnya antara 10-17%. Nah, bentuknya itu melebar di tengah kemudian mengerucut ke bawah. Tujuannya apa dengan bentuk seperti ini? Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah gitu ya, supaya tidak mudah menguap gitu ya dari aroma dari wine-nya. Ini ada gelas champagne untuk menyajikan champagne, ada vodka, ada whisky ya. Jadi karena ini acuannya dari luar negeri, jadi ya untuk pengetahuan saja. Tapi kalau misalnya kita ya tidak perlulah menggunakan ini jadi ya, karena kita tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Berikutnya ada glassware yang lain, yaitu ada juice glass, Collin glass. Juice glass itu untuk menyajikan jus buah, bentuknya bisa beraneka jenis sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kemudian ada juga namanya Collin glass atau gelas untuk soft drink. Oke, saya akan membahas tentang perlengkapan saji. Jadi kalau misalkan di tatanan meja gitu ya di hotel, terutama untuk fine dining atau table manner, nah ini biasanya meja itu dihias dengan apa? Biasanya pasti ada wadah untuk lada dan garam, kemudian ada vas bunga, ada tempat lilin, ada nomor beberapa ya, ada nomornya gitu ya, dan juga biasanya dialasi namanya linen. Nah, linen itu berupa kain alas atau molton dan juga taplak meja. Molton sendiri itu fungsinya adalah sebagai alas taplak meja. Jadi sebelum taplak meja dipasang molton dulu. Gunanya untuk apa? Untuk peredam bunyi, kemudian taplaknya juga supaya nggak bergeser, dan juga ini untuk menyerap cairan yang jatuh gitu ya. Karena bahannya dia cenderung agak tebal, tidak begitu tipis ya. Kalau taplak mungkin ada yang tipis gitu. Nah, berikutnya adalah taplak meja. Taplak meja jadi diletaknya di atas molton. Ukurannya bisa untuk meja persegi panjang, bulat dengan ukuran seperti ini gitu ya.
Dan ukurannya jangan lebih kecil dibandingkan mejanya gitu, tapi jangan terlalu besar juga. Nah, kemudian ada taplak hias juga ya beberapa. Jadi ini ada linen tambahan gitu supaya menambah aneka ragam corak atau tampilan gitu ya supaya lebih menarik. Nah, yang terakhir diberikan napkin atau serbet. Nah, serbet ini biasanya punya fungsi sebagai yang pertama adalah penutup pangkuan agar terhindar dari makanan yang jatuh. Bisa juga untuk membersihkan mulut atau penutup mulut saat mengambil tulang atau biji ya yang ada di dalam makanan, atau bisa juga untuk mengelap remah pada jari tangan. Kita belajar table setting. Table setting adalah kegiatan menata meja, terutama meja makan pada acara jamuan makan formal agar meningkatkan efisiensi kerja pramusaji dan kenyamanan pelanggan. Nah, untuk langkah-langkah table setup ini hanya untuk pengetahuan ya. Jadi mungkin tidak akan saya praktikkan di praktikum ini, tapi untuk pengetahuan jadi bahwa kalau misalkan besok makan di restoran gitu ya, udah tahu caranya menata itu ternyata seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah memasang molton, yaitu alas meja ya sebelum taplak meja. Yang kedua memasang taplak. Yang ketiga adalah meletakkan aksesoris berupa vas di tengahnya. Kemudian meletakkan show plate di sisi tengah sisi meja dengan jarak 2 cm dari tepi meja. Yang kelima meletakkan cutlery atau alat makan dan minum. Biasanya dinner knife itu diletakkan dahulu di bagian kanan show plate dengan mata pisaunya itu menghadap ke dalam meja gitu ya. Lalu dinner forknya di sebelah kiri. Pisau hadap ke dalam, kemudian garpunya itu di sebelah kirinya. Kemudian meletakkan silverware lainnya. Jadi ada garpu ya lainnya. Nah, biasanya kalau ada pasangannya ya dikasih ya di sebelah kanan jadi seimbang. Tapi kalau misalnya tidak ada pasangannya, jadi mungkin akan ada jumlah yang tidak sama kanan kiri. Tapi tidak masalah karena ini menyesuaikan dengan makanan yang dihidangkan. Yang ketujuh adalah meletakkan water goblet sekitar 2 cm di atas dinner knife di sebelah kanan ya. Kemudian meletakkan B&B plate di sebelah kiri garpu. Oke, yang kesembilan meletakkan napkin ya atau tadi ini ya sapu tangan ya di atas. Nah, jenis table setting itu ada 3. Yang pertama adalah basic table setting, ini yang paling simple ya. Jadi berisi piring, kemudian ada dinner knife, dinner fork, tablespoon, water glass. Biasanya ini penyajiannya ini tanpa tambahan appetizer atau hidangan penyela sehingga hanya simple ya satu hidangan saja gitu. Berikutnya ada standar table setting, ini lebih kompleks lagi, ada tambahan B&B plate dan ada soup spoonnya. Jadi biasanya kalau seperti ini pasti ada tambahan supnya, beda dengan yang tadi ya. Nah, yang terakhir ini yang paling kompleks yaitu elaborate table setting, biasanya pada jamuan yang formal. Seperti yang akan teman-teman ini ya praktikan di table manner. Tapi saya kurang tahu sekarang apakah akan dilaksanakan table manner atau tidak. Nah, di sini lebih kompleks lagi. Selain ada B&B plate, ada tambahan dessert spoon, cake fork ya. Jadi ini untuk mengkonsumsi dessert. Jadi kemudian ada cup and saucer. Nah, kalau dilihat ini jadi hidangannya lengkap nih dari appetizer, main course, soup, dan juga dessert. Oke, sekian dari perkuliahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.